Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi atau tugas model proses spiral dengan menggunakan animasi. Sebelum memulai videonya, di sini kami memiliki 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Hanif Nur Fadillah, dengan NPM 200810102331. Perkenalkan, nama saya Dipika Syaiban Ainun dengan NPM 2008 Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Fakru Syakirin dengan NPM 2008 1010216. Perkenalkan, nama saya Rifki Alfian Ardiansyah dengan NPM 2008 1010 239. Selanjutnya, mari kita menyaksikan videonya. Terima kasih. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang model spiral, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang apa sih model spiral itu. Nah, model spiral merupakan model proses software yang evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sekuensial linear. Nah, model spiral ini berpotensi untuk pengembangan versi pertambahan software secara cepat. Selanjutnya, sejarah model spiral. Model ini pertama kali dijelaskan oleh Mary Boehem dalam makalahnya tahun 86 yang berjudul A Spiral Model of Software Development and Enhancement. Pada tahun 88, Boehem menerbitkan makalah yang serupa kepada khalayak yang lebih luas. Makalah-makalah ini memperkenalkan diagram yang telah direproduksi dalam banyak publikasi. Makalah-makalah ini menggunakan istilah model proses yang merujuk pada model spiral serta untuk pendekatan incremental, waterfall, prototyping, dan lainnya. Boehem menggambarkan model spiral sebagai generator model proses. Dengan demikian, model incremental, waterfall, prototyping, dan proses lainnya adalah kasus khusus model spiral. Ya, untuk selanjutnya di sini ada fungsi model spiral. Fungsi model spiral ini melakukan perubahan, penambahan dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatannya dan ketepatannya. Hal ini berdasarkan keinginan dan kebutuhan dari penggunanya atau usernya. Selanjutnya, tahapan dalam spiral model. Dalam penerapan model spiral, terdapat 5 tahapan untuk merealisasikan penggunaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap liaison. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software, seperti sistem analis dengan pelanggannya. Tujuannya adalah memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan harga memuaskan pelanggan. Yang kedua, tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi, atau teknik perulangan. Hasil dari tahapan ini adalah sebuah dokumen spesifikasi, kebutuhan sistem, dan bisnis. Yang ketiga ada tahap analisis resiko. Tahap ini berfungsi untuk mengidentifikasi resiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi atau upaya untuk mengurangi resiko bencana direncanakan dan diselesaikan. Selanjutnya, yang keempat, ada tahapan rekayasa atau engineering. Pada tahap rekayasa, beberapa kegiatan ini akan dilakukan, yaitu yang pertama menguji coding dan mengembangkan software. Yang kedua, menginstal software. Yang ketiga, membuat prototype. Yang keempat, mendesain dokumen. Yang kelima, meringkas suatu pengujian software. Dan yang terakhir, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini, sistem analis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user untuk mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan
yang telah dibicarakan di awal dengan user. Sistem analis memastikan pelanggan puas dengan produk yang akan dihasilkan untuk menjawab persoalan bisnis mereka. Selain itu, sistem analis harus tetap memantau resiko yang akan terjadi, seperti faktor-faktor yang dapat menyebabkan cost overrun atau pembengkakan biaya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari model spiral. Nah, untuk kelebihannya sendiri yang pertama yaitu dapat disesuaikan agar perangkat lunak dapat hidup selama mungkin, yaitu selama masa hidup perangkat lunak tersebut. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak berskala besar. Yang ketiga, pengembang atau pemilik dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama berproses. Yang keempat, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko pada setiap keadaan evolusi produk. Yang kelima, tetap mengikuti siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Nah, yang terakhir yaitu membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko permasalahan yang serius. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Yang kedua, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan atau tidak diatur. Nah, yang terakhir butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Nah, demikian mengenai animasi penjelasan tentang model spiral yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat salah dan kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.